Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita dikumpulkan dalam majlis ilmu, majlis yang dinaungi sayap-sayap malaikat mohonkan ampun atas dosa dan salah kita dan mengabulkan doa dan pinta kita, mengaminkan doa dan pinta kita. Bersyukur kita bahwa yang hadir di sini diberikan nikmat sehat, karena ada di antara teman kita yang masih dalam keadaan sakit. Ada yang dijemput ayahnya sore ini untuk dioperasi, atau kalau memungkinkan tidak dioperasi, di terapi non medis. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka saja mungkin tirainya supaya mengurangi terpaan angin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis ke-15 dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab yang beliau juduli Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi, di mana terdapat sejumlah riwayat yang menyebutkan siapa yang mengkaji, memahami, menghafalkan dan mengamalkan serta menyampaikan hadis ini, maka dia dibangkitkan dalam barisan fuqaha dan barisan para ulama. Bahkan mereka itulah fuqaha dan ulama tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti dibangkitkan dalam barisan fuqaha dan barisan ulama. Amin Allahumma amin. Di hadis yang ke-15 halaman 66 ya, situn wasittuna ya, safhah sittin wasittina, 66, diberi judul Adabun Islamiyatun, adab yang islami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Arba'in An-Nawawiyah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir,
yakni hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir yakni hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan siapa saja yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir yakni hari kiamat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ay man kana yuridu kamalal imani billahi wal yawmil akhir wa huwa yaumul qiyamah. Man kana yuridu, siapa yang ingin, maksudnya siapa yang hendak, siapa yang ingin sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut, yang kedua falyukrim jarahu, dan yang ketiga falyukrim dhaifahu. Siapa yang ingin imannya sempurna? Ya, katakan saya. Siapa yang ingin imannya kepada Allah sempurna, katakan saya. Siapa yang ingin imannya kepada hari kiamat sempurna, katakan saya. Nah, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut, yang kedua falyukrim jarahu, dan yang ketiga falyukrim dhaifahu. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, ma'anal hadithi idza arada ay yatakallama fal yufakkir fa in dhahara annahu la dararun alaihi takallama wa in dhahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsaka. Jadi kata Imam Syafi'i, makna hadis, makna hadis ini, idza arada, siapa saja yang hendak, ayatakallama, berbicara, falyufakkir, hendaknya dia mikir dulu. Jurang Banjar tak, sebelum baungak muntung dibuka, ya, sebelum muntung dibuka berpikir dulu. Jangan berdahulu bepander, hanya berpikir, nanti menyesal. Fa in dhahara annahu, maka jika jelas nampak bahwasanya la dararun, tidak ada mudarat, alaihi, atas ucapannya itu, takallam, maka bicara. Wa in dhahara, dan jika nampak anna fihi, bahwasanya pada ucapannya itu dararan, bahaya, au syakka, atau ada dugaan, fihi, padanya itu ada mudarat, ya darar, bahaya, amsaka, tahan. Maka banyak gara-gara kesalah pandir, mungkin maksudnya begayaan. Kadang kita tidak menyangka ucapan kita itu ternyata bisa menyakiti orang. Sering kalau kita, mohon maaf, biasanya buhan binian, biasanya banat,
maksudnya mungkin bergaya, tapi kita tidak sangka, kita tidak duga ternyata itu menyakiti hati dan perasaan orang. Ayo yang sudah itu jadi pengalaman supaya kita belajar. Jar orang kalua experience the best teacher. Jarang kalua barat. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi jangan gara-gara pepatah experience is the best teacher kada turun lagi ke sekolah. Kenapa Jar? Bercari pengalaman di luar. Kan guru terbaik itu pengalaman, ya kada turun lagi sekolahnya. Apakah alasannya garing kah? Apakah kada turun ke sekolahan? Nang kada garing pura-pura garing, nang garing sedikit diulah banget. Garingnya panu kada turun sekolah. Itu ngarannya garingan. Kalau garing bujuran. Gara-gara mungkin maksudnya baik merawat kawan. Melangi si bestikah? Bener merawat nih supaya orang akrab lawan kita. Tapi sekalinya ucapan kita itu ditangkap lain oleh orang lain. Nah, jadi yang sudah jadi pengalaman yang terjadi sudahlah saling memaafkan. Memang memaafkan itu soal hati, mungkin belum bisa melupakan karena melupakan itu soal memori. Kalau jadi status kan apa tadi? Memaafkan soal hati, melupakan soal memori. Ini kada kawa melupakan ya. Sudah ulun maafkan, tapi ulun tidak bisa melupakan. Karena memaafkan itu soal hati, melupakan itu soal memori. Kecuali memori ulun dihapus sudah oleh Allah Ta'ala, hanya hilang. Tapi intinya ujar Imam Syafi'i, hati-hati kita ketika berbicara. Bisa jadi ucapan kita itu menyakiti hati dan perasaan orang lain. Tapi itu tepanglah dengan kesalahan kita jadi belajar. Oh, rupanya mun bupandir kayak ini bisa menyakiti orang. Oh, bila kayak ini bisa ada yang tersinggung. Kadang kita tuh salah juga, terlalu diam salah. Banyak pandir salah. Makanya bagusnya menurut pandir itu pandir ilmu aja sudah. Di asrama tuh yang dipandirkan ilmu. Ulun tadi kada paham ujar sidin nang apa tadi, ada kaf tasbih, ada kaf zaidah. Apa garang kaf tasbih, kaf zaidah itu? Laisa kamitsli syai'un, kafnya itu kaf zaidah. Apa garang maksudnya tuh? Coba di asrama itu kita biasakan pembicaraannya ilmu. Masya Allah. Jadi insya Allah amun yang menjadi pandiran itu ilmu, insya Allah kadang yang tersinggung. Insya Allah. Tapi bisa juga ada yang tersinggung kan. Itu power ilmu aja terus pandiran. Ulun kada paham, kada dibawanya pandir. Ada juga. Kesimpulan akhirnya memang terkadang kita itu lah bepandir itu sudah bujur tapi ada juga salah. Jadi pada akhirnya memang kita itu tidak bisa mengikuti apa maunya semua orang. Amunnya bujur sudah pandir kita taruh saja. Karena menempati kehendak orang itu kada ada habisnya. Seperti kisah Luqmanul Hakim. Pernah lah mendengar kisah Luqmanul Hakim lawan anaknya. Asalnya Luqmanul Hakim ini naik keledai itu halus dinaiki berdua. Pas lewat di satu kampung banyak orang malah mohon maaf nih bahasanya bebungulan buhan berdua nih keledai halus dinaiki berdua. Tersalah. Akhirnya nang abah turun mahirit anak di atas keledai lewat satu kampung jar orang malah anak kada tahu dibasa kuitan mahirit inya nyaman duduk di atas keledai. Salah pulang. Akhirnya berhuruf nang abah nang keledai nang anak nang mahirit. Taulah mahirit menarik talinya. Ujar orang salah pulang. Ini abah talalu anak disuruh berjalan inya nyaman duduk di atas keledai. Akhirnya berdua mengangkat keledai.
jar orang dasar bebungulan berdua ini. Harusnya inya naik keledai, ininya dinaiki keledai. Kan? Salah tarus kita tuh. Paham lah? Jadi artinya amunnya sudah bujur, ayo jalan. Amunnya sudah bujur, lanjutkan, laksanakan. Nah bilanya salah yaitu merenung. Karena kita itu tidak pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Wa qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad ibnu Abi Zaid Imamul Malikiyah bil Maghrib fi zamanihi. Berkata Imam al-Jalil, imam yang agung, imam yang mulia, Abu Muhammad bin Abi Zaid Imamul Malikiyah, imam mazhab Maliki di Maghrib. Maghrib itu di Maroko. Disebut Maghrib karena andakannya di barat. Di Casablanca. Sebab ke sana. Ada siapa sana pemain bola Casablanca? Enggak. Enggak tahu. Jadi imam mulia beliau pada zamannya. Ujar Sidin, jami'u adabil khairi tutafarra'u min arba'ati ahaditha. Jami'u adabil khair, seluruh adab yang baik tercabang dari 4 hadis. Jadi macam-macam bahasan adab tuh pokoknya itu di 4 hadis, yang lain-lain tuh cabang aja. Hadis apa yang 4 itu? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang pertama di hadis yang sedang kita kaji ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sudah kita bahas di sini. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang anfaidah, yang kada berfaedah. Main game, ya kalau Zain anfaidah tak? Yang kau amal tuh wajib sunnah, wajib sunnah. Mubah tuh bilanya berhubungan dengan yang wajib dan yang sunnah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lilladzi ukhtasira lahul wasiyah. Dan sabda Nabi terhadap orang yang minta diberikan wasiat yang ringkas. Ini ada orang nang kadahakon panjang-panjang hendak nang singkat-singkat saja. Jar Nabi pesannya la taghdab. Jangan marah. Ada yang bertakon semalam, yaitu jawabannya la taghdab. Ghadiba yaghdabu. Tasrifnya itu ghadiba yaghdabu. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Wa qauluhu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sudah kita bahas juga. Tidak sempurna iman di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Intinya Pak, senang melihat saudaranya senang, sedih melihat saudaranya sedih. Jangan dibalik. Senang melihat saudaranya sedih, sedih melihat saudaranya senang. Ya enggak? Nah, yang tadi enggak pelajaran pagi tadi. Aja Ustaz, ulun nilai rendah kar Bapak. Yang penting Hafiz Abdurrahman tinggi nilainya, senang ulun sudah. Jangan juga kayak itu. Mun kawa angga nilainya tinggi, Hafiz Abdurrahman tinggi. Mun kawa tinggi berarti nilainya. Amin Allahumma amin. Jadi 4 itu. Ya, pokok bahasan adab itu 4 hadis itu. Maka hafal lipian. Wa nuqila an Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala annahu qala, dan dinukil. Jadi itu dibaca nuqila majhul karena sesudahnya jar majrur, yakni an Abi Qasim. Nuqila an Abi Qasim, dinukil dari Abi Qasim Al-Qushairi, semoga Allah merahmati beliau, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal.
diam. Sukut itu diam. Fi waqtihi, pada waktu yang tepat. Sifatur rijal, itu sifatnya laki-laki, sifatnya tokoh. Lakian kah, binian kah? Kama anna nutqa fi maudhi'ihi min asyrafil khisali. Sebagaimana, kama itu sebagaimana, anna nutqa, sesungguhnya berbicara, fi maudhi'ihi, pada tempatnya, min asyrafil khisal, itu termasuk asyraf, mulia, semulia-mulia perkara. Jadi ada waktunya kita tuh diam, ada waktunya kita bicara. Ada 4 keadaan berkaitan bicara dan diam. Ada berapa? Ada berapa, Haikal? 4. Ada berapa tadi, Kiai Haji Gilang Oktobian? Kiai Haji Gus Baha Oktobian. Lihat di kopiahnya Kiai Gus Baha sudah. Ada 4. Ada orang berbicara yang baik. Yang kedua, ada orang diam dari melakukan yang tidak baik. Yang ketiga, ada orang bicara dengan sesuatu yang buruk atau yang tidak baik. Dan yang keempat, ada orang yang diam dari mengatakan yang baik. Ya, kalau ada 4. Kalau belajar matematika gampang memahaminya nih, dipahami pakai tabel aja. Matriks ngaranya. Ada berbicara yang baik, ada diam dari melakukan yang buruk, berbicara yang tidak baik, dan diam dari mengatakan yang baik. Mana yang baik dari 4 ini? Pertanyaannya, mana yang baik dari 4 ini? Nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Berbicara yang baik itu baik. Diam dari melakukan yang buruk itu baik. Tapi berbicara dalam hal yang buruk tidak baik. Diam dari menyampaikan yang hak, yang benar, itu juga tidak baik. Jadi nomor 3, nomor 4 itu tidak baik. Jadi ada saatnya kita diam, ada saatnya kita bicara. Ada orang maksiat di hadapan kita, baik diamkah baik bicara? Baik diamkah baik bicara? Bicara, bukan diam. Kan ujar Nabi apa? Mangkana apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanih, dengan lisan menasihati. Bila kadakawa dengan lisan, fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalikal adaful iman. Diam tadi itu selemah iman, berarti di atasnya diam bicara. Bicara untuk menyampaikan yang hak. Jadi ada kalanya kita itu tidak boleh diam. Ustadz pernah ngisi ceramah di Bank Mandiri setiap Kamis sore dulu. Lama sudah ngisi kajian. Satu ketika ditanya, Ustadz, apa hukum kami bekerja di bank seperti Bank Mandiri ini? Diam kira-kira baik tidak? Tidak baik. Yang baik adalah bicara. Apa bicara jawabannya? Apa hukumnya Ustadz? Jawabannya haram. Apa hukumnya? Haram. Dalilnya la'anallahu akilar riba wa mu'akilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat 4 orang terkait dengan riba, yang memakan, yang memberi, yang mencatat, yang menjadi saksi. Imbah itu alhamdulillah Ustadz kada sudah diundang lagi di situ. Alhamdulillah.
Tapi kemudian berapa tahun kemudian ada yang messenger di Facebook, Ustadz, alhamdulillah saya sudah berhenti di bank itu. Alhamdulillah. Andai tidak dijelaskan hukumnya mungkin tidak terselamatkan satu orang ini. Ya kan? Kan lalu mengisi ceramah di komunitas developer properti syariah menjelaskan tentang riba, bahaya, jenis dan hukumnya. Ada yang nanya, Ustadz, saya ini bekerja, lalu uangnya itu ditransfer ke rekening saya. Dia sebut bank BCA. Bagaimana Ustadz supaya saya bisa mengenolkan bunganya di bank itu? Pian datang ke bank, ke CS, Customer Service, lalu katakan begini, Pak, Bu, saya Muslim. Saya takut dosa. Di antara dosa besar itu makan riba. Dan dosa riba itu diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka tolong bunga bank saya dienolkan. Kira-kira apa CS-nya? Bisa nangis langsung seketika itu. Aku gen takut dosa jua aja sih. Ya begitu, kalau mau ngomong dengan bank itu begitu. Jangan ngomong macam-macam, ngomong ana muslim, saya takut masuk neraka, saya takut dosa. Kalau nggak begitu mereka nggak takut. Ya mudah-mudahan dengan begitu barangkali dia setelah itu berhenti jadi pegawai bank. Nah, pada keadaan seperti itu kita harus bicara, tidak boleh diam. Jelas ini? Jadi harus tahu kita di mana meletakkan as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Diam pada waktunya itulah sifat seorang lelaki, seorang tokoh. Tapi ada saatnya dia harus bicara pada tempatnya, karena itu asyraful khisal, itu sebaik-baik perkara. Qala sami'tu Aba Aliin ad-Daqqaq yaqul. Dia juga berkata, yakni Abu Qasim Al-Qushairi, saya mendengar Abu Ali ad-Daqqaq berkata, man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanu akhras. Siapa yang diam dari menyampaikan yang hak itu adalah syaitan yang bisu. Syaitan yang bisu. Kalau setan bisu itu bisa menjalankan tugasnya tidak? Hah? Kalau setan bisu bisa menjalankan tugasnya tidak? Tidak bisa. Setan itu nggak boleh bisu, karena setan tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu tugasnya membuat was-was di hati manusia supaya manusia ragu. Jadi setan itu tidak boleh bisu. Kalau bisu dia nggak bisa menjalankan tugas. Nah, orang manusia yang diam dari menyampaikan yang hak itu syaitanu ahros, setan yang bisu. Ini ada yang mau mengusulkan supaya masjid diawasi, karena dianggap masjid itu biangnya penyebar terorisme, radikalisme. Naiklah Ustadz di atas mimbar kemarin menjelaskan tentang keutamaan masjid, keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kan begitu? Surat At-Taubah ayat 18. Lalu kita sampaikan, jadi masjid itu adalah tempat kebaikan. Maka bagaimana bisa masjid dituduh menjadi sarang keburukan? Memang yang disebut tempat ibadah, tapi yang disasar itu masjid. Gak mungkin yang disasar itu gereja, pura, dan seterusnya. Jadi kita sampaikan, karena kita harus menyampaikan yang hak. Tuntung khutbah, mantap Ustaz, mantap Ustaz. Tapi jangan goyang hati kita. Jangan gara-gara nyari mantap kita ngomong itu. Begitu hati kita goyang, hati-hati. Nanti diuji. Ya, jadi jangan goyang dengan mantap. Hati kita tetap harus fokus kepada Allah, bukan berharap jempol dari Ya kalau Alpen, ya lah Pen. Catat apa Pen? Oh, nyatat qaul Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Udah jadi alim soleh. Amin. Mun kayak itu, ulun kayak itu juga. Setelah nyaman didoakan pian. Jangan.
Wa kadzalika wa kadza naqalahu fi hilyatil ulama an ghairi wahidin. Demikian pula dia menukilnya pada hilyatil ulama, permatanya para ulama, dan itu tidak satu. Jadi banyak qaul yang mengatakan man sakata anil haqqi fahuwa syaitanu ahras. Wa fi hilyatil awliya, dan dalam kitab hilyatil awliya, permatanya para wali-wali Allah, annal insana la yanbaghi lahu ay yakhruja min kalamihi illa ma yahtaju ilaihi. Annal insana, sesungguhnya manusia, la yanbaghi, hendaklah, lahu ay yakhruja, tidak keluar dari kalamnya, min kalamihi illa ma yahtaju ilaihi, kecuali apa yang dia memerlukannya. Jadi bicara itu sesuai keperluan. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak ada keperluannya. Kalau keperluannya begaya, ya begaya berarti panderannya. Kadang-kadang kita perlu jawab begaya, lawan anak, lawan bini, perlu kita begaya. Tapi jangan orang begaya terus sampai taklim ya begaya aja. Hilang keberkahan ilmu. Sesekali boleh. Ustadz ada majelis di Kelayan ya, di Masjid Al-Kautsar. Itu sengaja pian ada jamaah merekam gini. Tuntong ceramah izin gurulah merekam majelis pian tinggi jarulun. Nang pian sampaikan ini ibarat orang tuh daging berataan, ilmu berataan. Sedikit begayanya. Ada aja orang yang senang kita tuh ceramah fokus ilmu yang disampaikan. Meskipun banyak orang lebih senang kalau ceramahnya itu lucu. Yalah, lebih banyak orang kalau ceramahnya itu lucu. Bahari pernah diundang di Manis Mata, Kalimantan Barat, ceramah di sana. Jur ulun mun pian hendak bicari lucu, kieu aja pelawak. Jangan kieu tuan guru. Tuan guru itu lain pelawak. Allah hendak lucu, kieu tuan pelawak. Jangan tuan guru. Khalas. Kama annahu la yunfiqu min kasbihi illa ma yahtaju ilaihi. Sebagaimana sesungguhnya ia tidak membelanjakan hartanya, min kasbihi itu penghasilannya atau hartanya, illa ma yahtaju ilaihi, kecuali sesuai kebutuhan. Jangan menukar yang tidak diperlukan. Kepala gundul menukar sisir. Tersinggung si gundul. Gunawan, gundul tapi menawan. Jangan hakon kalah. Ada aja rumusnya ya kalah. Bujur aja loh nih gundul statai, tapi gunawan. Apa gunawan? Gundul tapi menawan. Tahu bukan ada isi rambut menukar sisir, nukar soroy, ada tepakai. Nah, jadi belanja itu sesuai keperluan. Bepandir gitu juga sesuai keperluan. Waqala, dan beliau berkata, lau kuntum tashtarunal qagida, kalau kalian membeli kertas lil hafadhah, untuk menghafal sesuatu, la sakattum an kathirin minal kalam, tentulah engkau akan menahan diri dari banyak bicara. Ya hendak menghafal tuh jangan tapi banyak bicara. Menghafal Quran tuh jangan tapi banyak pandir. Banyak ungkut-ungkut aja. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah gitu. Ungkut-ungkut. Nah, makin gancang ungkutannya, cepat hafalnya. Buktiakan ya tak. Warwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Man faqihar rajulu qillatu kalamihi fi ma la ya'nihi. Man faqihar rajul, siapa yang faqih. Mana faqihnya? Oh ya. Yusuf kah faqih kah? Oh Yusuf. Faqihnya mana? Siapa yang faqih, yang paham, seseorang yang paham. Qillatu kalamihi, sedikit bicaranya, fi ma la ya'nihi, pada apa yang tidak bermanfaat. Maju orang bahari ya Pak, tong kosong nyaring bunyinya. Orang tuh banyak bepandir, itu ciri dangkal ilmunya. Lah, orang tuh banyak bepandir, ciri dangkal ilmunya. Terkadang nang dipandirakan tuh nang kada penting, nang remeh temeh. Aur inya hanya yang dikisahkan. Aku nih gini, aku nih gini, aku nih gini. Orang gin muyak mendengar. Ya kada? Aur ampun inya aja dikisahkan. Kayak nang dikisah ini kada berisi masalah. Inya bukan sama masalah. Terus inilah itulah, ini macam-macam. Jadi kisah. Ada kalau manusia kita, bila ada manusia gitu, kalau ada pada diri kita, nah sadang. Tidak semua hal harus kita ceritakan. Terlalu sering kita menceritakan masalah diri kita, itu malah menjatuhkan kehormatan kita di hadapan manusia. Ujar orang ini kada bisa menyelesaikan masalahnya seorang. Oh dikisahkan terus. Lapar ya bakisah, haus bakisah. Lapar status di WA, lapar. Haus, cucian menggunung, dipoto. Padahal lapar tuh gampang penyelesaiannya, apa? Makan, cari nasi, buka tudung saji ada nasinya, makan, hampir ham lapar. Ya lah, haus, gitu juga. Cucian menggunung, apakah dengan status hilang cuciannya? Tidak, paling statusnya hilang 24 jam kemudian. Makanya ada yang menulis, jika kau punya masalah yang berat, maka tulislah di status WA-mu, maka insya Allah 24 jam kemudian hilang. Apa yang hilang? Masalahnya kah statusnya? Statusnya, masalahnya tidak hilang. Bujur apa bujur? Jadi jangan apa-apa tuh di status, masalah di status. Ada menyelesaikan masalah, baik status konten hasil tim media Ma'had Darul Ma'arif, ya kan? Bagus tuh jadi pahala. Warwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Mulai ini laju dah nih. Oke, Ustaz, adil. Kada usah tahiyatul masjid ya lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inya ba'da asar ini ada khilaf apakah boleh tahiyatul masjid atau kada. Sebahagian ulama menyatakan boleh tahiyatul masjid karena salatnya ada sebab, yakni sebabnya dukhulul masjid. Sebahagian mengatakan kada boleh karena salat sunnah di waktu terlarang. Ba'da asar kan salat sunnah haram hukumnya, kecuali yang ada sebab. Ada yang berpendapat masuk masjid itu bukan sebab dan tidak bisa diqiyas kepada mengqadha salat atau salat lain yang ada sebab, maka kada boleh tahiyatul masjid. Nah itu. Ada yang lain mengatakan boleh karena ada sebab. Sebabnya apa? Dukhulul masjid. Ada khilaf. Nah, khuruj minal khilaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keluar dari khilaf ya. Khalas. Al-afiyatu fi asyrati ajza. Kesehatan itu ada 10 bahagian. Tis'atun minha, 9 dari 10 itu fi sumti illa an dzikrillahi azza wa jalla. 9 dari yang 10 sehat, itulah sehat zahir, sehat batin, itu adalah diam. Jadi diam, sumtu.
fi sumti illa an dzikrillah, kecuali zikrullah. Jadi manusia itu banyak diam tuh insyaallah kada banyak masalah. Karena orang banyak pepandir itu insyaallah biasanya banyak nadamnya, banyak menyesalnya. Kenapa ulun tadi pandir gitu? Kenapa ulun tadi pandir gitu? Bahkan ceramah tuh gini, kadang kita layur tuntung ceramah kita menyesal. Ya Allah, kenapa ulun tadi pandir gitu? Malam Jumat kemarin lawan Ustaz Rahmat kita ceramah di Citraland. Ada orang bertakun. Kita jawab, belum tuntung menjawab, sidin langsung maksud ulun tuh kene Ustaz. Nah, langsung ulun jawab, ulun paham maksud pertanyaan pian. Ulun tuntung akan dulu pandir. Kita anu juga, kita sidin bertanya, kita jawab, belum tuntung menjawab, dipotong sidin. Anu juga hati. Nah, tapi langsung ulun paham pertanyaan pian. Ulun tuntung akan dulu. Imbah ceramah tuh hati itu rasa anu juga. Kenapa tadi ulun anu bepandir gitu? Rasa tersalah. Padahal rasa kada salah bang. Tapi hati itu merasa kada nyaman. Cakap tuntung akan jadi dulu sidin bepandir. Kada sebab pada ulun paham aja maksudnya. Jadi kalau bepandir gitu bisa jadi ada kibar dalam hati. Nah, ada ujub, ada kibar. Wa yuqalu man sakata fasallama, maka dikatakan siapa yang diam selamat dia. Kaman qala faghanima, maka menang dia. Siapa yang diam selamat, siapa yang diam menang. Wa qila li ba'dihim, dikatakan sebahagian mereka, lima lazim tasukuta. Lima, mengapa engkau berazam untuk diam? Kenapa pian tuh banyak berdiam orangnya? Qala li anni lam andam ala sukuti qattun. Dia berkata, karena sesungguhnya aku tidak akan menyesal. Lam andam, nadima yandamu. Ya, jadi tasrifnya itu nadima yandamu. Lam andam, aku tidak menyesal ala sukut qattun. Semata diam itu tidak menyesal. Karena kalau diam itu insya Allah kada salah. Tapi kalau bepandir itu ada kemungkinan salah. Tapi mun ditakoni jangan diam. Lah mun ditakoni guru aksen. Apa arti fa'il? Diam. Alvin, apa arti maf'ul bih? Diam. Kenapa maka diam? Karena ulun tidak ingin menyesal guru. Maksudnya bila ulun salah jawab karena ulun menyesal. Jangan gitu. Ya. Jawab aja salah kada apa-apa. Karena dengan salah ditagur guru kita tahu bahwa diri kita itu salah. Kalau kita tahu salah, mudah-mudahan di satu ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama kita tidak mengulangi kesalahan. Nah, gitu. Waqad nadimtu 'alal kalami miraran. Sungguh aku telah menyesal atas ucapanku yang banyak, yang sering kali, yang sering dilakukan. Wa mimma qila, dan dari apa yang dikatakan, jarhul lisani ka jarhil yadi. Luka disebabkan karena lisan itu seperti luka disebabkan karena tangan. Bahkan luka karena lisan itu lebih sulit untuk menyembuhkan. Maka ada kata pepatah, bila tangan luka ada obatnya, bila hati luka kemana obat hendak dicari. Wa qila al-lisanu kalbun aqurun. Juga dikatakan al-lisanu kalbun aqurun. Lisan itu bagaikan anjing yang menggigit. Anjing yang maigut. Maigut adalah maigut. Menggigit. Mun nasi igut nyaman. Ini lagi viral nasi igut, ban-ban kada tahu lah. Untuk karakan setaya. Ini sebungkus murah aja, Rp5.000. Sen buka puasa. Sebungkus 5.000. Mun di Jogja ngarannya nasi kucing. In khalla anhu aqara.
jika anjing itu lepas, ya, jika dia melepas anhu dari anjing itu, aqara, maka dia akan menggigit. Nah, itu aja intinya. Kemudian lanjut di halaman selanjutnya biar cepat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang habang tuh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman atau tadi hendak sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang ingin sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Qala al-Qadiyat, berkata Qadiyat, ma'nal hadithi anna man iltazama syara'i al-islami lazimahu ikramud dhaifi wajari. Jadi makna hadis ini, anna man, sesungguhnya siapa saja, iltazama, yang bertekad, yang terikat, syara'i al-islami, dan terikat dengan syariat Islam, lazimahu, hendaklah ia, ikramud dhaifi wajari, memuliakan tamu dan tetangganya. Nah, ini kita yang berazam ingin menerapkan Islam pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, maka di antara amal kita, dalam hal amal pribadi kita, hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Esok nih banyak tamu nih. Esok lawan minggu selanjutnya banyak tamu. Orang tua dari Buhanbian. Maka kita amalkan hadis ini. Kita muliakan mereka. Ya kalau ditunggu di sini banin, anak di sana. Syukur-syukur disediakan air mineral. Maksudnya, Gus benar tak dianggarkan. So, kadang kawan menyorongi apa-apa, menyorongi banyak segelas barang. Sidin jauh datang dari Palangka, dari Muara Badak, dari macam-macam. Haus sidin, sorongi banyak. Ya kan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah banyak. Afdal lagi banyunya tidak sekedar antum sorong, cucukakan. Tahulah. Sedotannya itu nah, cucukakan. Itu di kitab Muraqil Ubudiyah itu. Syekh Nawawi Al-Bantani sebut di kitab Muraqil Ubudiyah, bila ada tamu suruh makan. Kalaunya pisang kuyak akan kulitnya. Bilanya kacang buka akan. Masya Allah. Kalau perlu makan suap akan. Wah. Tamunya yang bingung. Kada perlu juga sampai disuapi ya kalau. Tapi minimal banyak tadi tenah di cucokakan. Ya, kita belajar mengamalkan yang halus-halus gini, yang kecil-kecil begini. Kita biasakan. Masya Allah, senang orang datang. Ya kada? Kada kesan siapa-siapa pahalanya, kesan kita. Ya lah. Lalu orang senang di pondok kita, rasa dimuliakan. Lalu kena ada anaknya dititipkan ke sini. Ini anak ada pulang masuk berdua nih. Sudah 2 bulan berjalan anak masuk pulang. Esok masuk satu pindahan. Ya asalnya parak sini aja di Handil Bakti dipindah ke sini. Orang Batu Licin juga. Ini si tahun nih. Si Fat. Tapi jangan hati-hatilah ke Batu Licin. Kalau Tedang Sarbian batunya licin. Tapi mun makan di sana nyaman. Warung-warung di sana makanan nyaman. Jadi jangankan makanan, tanah gini dibumbuinya. Ngarannya Kabupaten Tanah Bumbu, ibu kotanya Batu Licin. Jadi imah makan kanyang Tedangsar. Enak. Sore ini ada pulang hendak konsultasi juga, hendak masuk SMP sudah kelas 8, hendak dimasukkan ke sini. Jadi kita sama. Bila hendak masuk sini turun kelas 7. Berlaku umum bagi siapapun. Kecuali yang sebelumnya ingin di pondok, kurikulumnya hampir sama lawan MDM. Nah, kami terima langsung ke si Zaki.
Tapi amun SMP umum, mohon maaf aja, mun hendak turun kelas. Nah, kan sudah jalan sekian bulan, ada aja hendak masuk. Alhamdulillah. Bertambah kawan pian kan, bertambah saksi bahwa pian ini orang-orang soleh. Mun banyak yang menyaksikan bahwa pian orang soleh, karena banyak yang memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jadi layani tamu, diterima di sini, akhwatnya di sana. Bila sudah penuh di sini, arahkan ke ruang kelas tuh. Nah, itu yang dua tuh. Nyamannya dudukan di situ, surungi banyak. Nah, itu. Mun kawa tuh siapa orang datang ke sini, kita surungi banyak minimal. Mun kawa makan sampainya kanyang, anyar bulik. Amunnya kawa. Gitu. Ini kita mengamalkan hadis Nabi kita ini. Apa artinya ini kalau tidak kita amalkan? Ini dipelajari untuk diamalkan. Al ilmu lil amal. Insyaallah ada halawatul iman, ada manisnya iman. Bukan cuman le minerale yang ada manis-manisnya. Ya. Tapi dengan mengamalkan hadis ini begitu pian bisa menyerungi orang itu senang hati. Ada angin surga mendesir melewati hati kita. Alhamdulillah ya Allah bisa hari ini memuliakan tamu. Alhamdulillah ya Allah bisa memuliakan tetangga. Nah itu sampai ada rasa manis di hati itu, masya Allah. Jadi hadirkan itu halawatul iman fi qulubina, di hati kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu alaihi salatu wassalam yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala Jibrilu, mazala itu artinya senantiasa, terus menerus. Jibril itu jar Nabi senantiasa yusini, menasihatiku, berikan tausiah kepadaku, biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, ikramul jar, memuliakan tetangga. Hatta zonantu, hingga aku menyangka, annahu, bahwasanya ia, yakni tetangga itu, sayuwarrithuhu, itu akan menerima waris. Saking dekatnya tetangga itu sebagaimana ahli waris, saking seringnya Jibril mengingatkan, ujar Nabi, sampai aku mengira tetangga ini pecangan dapat warisnya. Jadi saban Jibril datang mengingatkan tentang pentingnya berbuat baik terhadap tetangga. Ustaz ingin bertanya, BSI keluarga jauh di Muara Badak, garing kita, berdiam di Banjar, si Lutfi, ada keluarga di Muara Badak. Begitu garing, yang dimintai tolong tetangga kah yang jauh kah? Antarakan ulun pang ke rumah sakit Ansari Saleh. Siapa yang diminta tolong? Yang di Muara Badak kah yang di sini kah? Yang di sini. Karena mungkin kita minta tolong yang jauh, sementara ini gawat darurat, harus segera dibawa ke UGD kah IGD? UGD. UGD kah IGD? Kalau UGD itu unit gawat darurat. Kalau IGD init giwit diririt. UGD kan unit gawat darurat. Kalau IGD init giwit diririt. Gaya aja lah, sedikit-sedikit kada apa-apa kalau lah supaya kada tegang. Wa qala man adza jarahu malakahullahu darahu. Nabi juga bersabda, siapa yang menyakiti tetangganya, Allah akan miliki rumahnya. Allah ambil tuh rumahnya, Allah cabut keberkahan dari rumahnya. Nah, kada boleh kita menyakiti tetangga. Mohon maaf, biasa ada menyetel sound tuh, saling nyaringan. Kada tahu tetangga di sebelah garing. Yalah, menyakiti tetangga itu. Mau ulah rumah bertingkat-tingkat, kada bepadah lawan tetangga, zalim tuh lawan tetangga. Kenapa? Jangan kita berpikir ini kan duit undas orang, nukar mau upah nukar semen segala macam duit seorang, mau pahi tukang duit seorang. Apa hubungannya minta izin tetangga? Jangan kada ingat,
Begitu rumah kita tinggi, lebih tinggi dari rumah tetangga, ketika angin itu menerpa rumah kita, rumah tetangga terlewati, akhirnya tetangga humap di rumahnya, ya kan? Karena tidak terkena angin. Ada hak tetangga yang terambil, makanya kemudian kita harus minta izin lawan tetangga. Minta ulun, minta halal, minta ridho, minta rela. Rumah kita ini kan tanahnya cuma 10 kali 13 meter, halus benar. Sementara anak ulun ini 5, anak mau olah majelis di bawah. Jadi terpaksa harus kami tingkat rumah kami ini. Di atas kesan kamar, di bawah kesan majelis. Pian berkenan jaga ulun tingkat rumah kami. Oh bagus lagi Ustaz, silakan. Oh nyaman gitu bertetangga, ya kalau. Nah itu kejadian di rumah kami. Nah jadi hati-hatikan hak tetangga. Masakan nyaman, oh aromanya sampai ke sebelah. Ada hak tetangga. Antari biar sedikit, banyak kuahnya, tapi tambah hijau bumbunya, jangan banyunya aja. Apa aja tetangga nih? Sama tuh mau olah susu jahe, itu jangan tapi banyak banyunya, terkurang rasanya. Yalah. Wa qauluhu ta'ala al-jaru zil qurba wa jaril junubi. Tetangga itu ada tetangga zil qurba, tetangga yang dekat, wa jaril junubi, dan ada tetangga jauh. Siapa tetangga dekat dalam tafsir Ibnu Katsir? Ya tetangga muslim dalam satu pendapat. Ya. Tetangga yang dia itu agamanya Islam. Nah, tetangga jauh itu maksudnya apa? Tetangga yang agamanya bukan Islam. Itu menurut satu pendapat. Menurut Ibnu Abbas, Zil Qurba itu tetangga dan dia itu ada hubungan kerabat, tetangga sekaligus keluarga. Sementara tetangga jauh, Jaril Junub, itu tetangga yang kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat. Nah itu satu pendapat. Pendapat yang lain ya tadi itu, tetangga dekat, tetangga yang muslim dan berbuat baik. Dan tetangga jauh yaitu tetangga non muslim, Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya. Tapi baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, baik kerabat atau bukan, baik mukmin atau kafir, sama-sama kita wajib berbuat baik. Nanti kita lanjut penjelasannya. Baik. Al-jaru yaqau ala arba'atin. Tetangga itu ada 4. Yang pertama as-sakinu ma'aka fil bait. Yaitu tetangga yang tinggal bersama engkau di satu rumah. Ya, ini seasrama itu tetangga berarti. Pian satu asrama itu tetangga. Apalagi asrama sebelah. Abu Bakar dengan Umar, dengan Utsman, Khadijah dengan Fatimah kah? Mungkin bagusnya diganti Aisyah supaya zaujatun Nabi semuanya. Khadijah, Aisyah. Tapi sebagaimana Aisyah itu yang kadang cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah tiada, makanya kadang-kadang asrama Khadijah dengan asrama Aisyah, nah ini bisa cemburu, kira-kira gitulah. Iyalah. Ya. Itu yang pertama tadilah wa yaqau sebelahnya halaman 69. Wa yaqau alaman la saqa baitaka. Yang kedua, tetangga itu adalah tetangga yang rumahnya berdampingan dengan rumahmu. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang.
Wa yaqa'u ala arba'ina daran min kulli janibin. Dan yang ketiga, ada tetangga yang itu 40 rumah di setiap sisi rumahmu. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan. Tetangga juga tuh. Dan yang ketiga, wa yaqa'u ala man yaskunu ma'aka fil balad. Dan tetangga yang tinggal bersama engkau di satu negeri. Kalau tidak ada alif setelah lam bacanya balad. Kalau ada alif setelah lam bacanya bilad. Itulah. Jangan terpaling-paling. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala thumma la yujawirunaka fima illa qalilan. Thumma kemudian, la tidaklah, yujawirunaka mereka itu bertetangga dengan engkau wahai Nabi Muhammad, fiha di dalam kota Madinah, illa qalilan kecuali sebentar. Maksudnya siapa itu? Orang-orang Yahudi. Ada 4 suku Yahudi di dalam kota Madinah, 3 di dalam kota Madinah, 1 di luar kota Madinah yang besar. Ada Qainuqa, ada Nawir, ada Quraidah, dan yang di luar Khaybar. Itu bertetangga dengan Nabi. Ada kesepakatan untuk tidak boleh saling mengganggu. Disepakati, ditandatangani dalam satu perjanjian namanya Mitsaqul Madinah. Piagam Madinah. Nah, rupanya mereka melanggar. Makanya tadi disebut summa la yujawirunaka fiha, tidaklah mereka bertetangga dengan engkau di dalam kota Madinah illa qalilan kecuali sebentar. Nanti Qainuqa diusir, Quraidah diusir, ya, dan seterusnya sampai Khaybar. Kalau Khaybar tidak terusir, tetap di situ, tapi tanahnya menjadi milik kaum muslimin dan mereka mengelola kebun kurma dan anggur, hasilnya dibagi 2 dengan kaum muslimin. Akadnya namanya akad musaqah, akad menyirami, merawat tanaman keras. Nah, jadi ada 4 macam tetangga, dari yang dekat sampai yang jauh. Yang dekat siapa? Yang satu rumah dengan kita, yang satu asrama dengan kita, yang sama-sama di Abu Bakar, sama-sama di Khadijah, itu tetangga ranjang, ya, ada yang di atas, ada yang di samping. Lalu ada yang di sebelah kita, ya, kalau Umar tetangganya berarti Abu Bakar dan Utsman. Lalu ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, 40 rumah. Dan tetangga yang lebih luas, satu balad, satu negeri, ya, seberangas barat misalnya, tetangga kita berataan. Jadi artinya sepanjang itu kita ini harus berusaha untuk selalu berbuat baik. Ya. Dengan warga di sini kita usahakan berbuat baik. Karena kurban kita sama-sama kerja bakti, berkurban kita bagi ke masyarakat, ya kan, dan seterusnya. Fal jarul mulasiqu al qaribul muslimu lahu thalathatu huquqin. Tetangga yang dekat, yang ada di samping rumah kita, dekat, ya, muslim dia, maka dia ada 3 hak. Dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah, 3 hak ini maksudnya jika dia itu 1 tetangga kita, 2 dia itu muslim, dan yang ketiga dia itu kerabat kita. Mau di kampung itu kan biasanya ada orang lain ya, orang kesana itu keluarga kita, kesana keluarga kita juga, kesana keluarga kita, berataan sereretan keluarga kita. Nah, berarti 3 haknya. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai muslim, dan hak dia sebagai kerabat, gitu. Kemudian wal jarul ba'idul muslimu lahu haqqani. Sementara tetangga yang jauh dan dia muslim, maka dia punya 2 hak. Hak dia sebagai muslim dan hak dia sebagai tetangga. Wa ghairul qaribil muslimi lahu haqqun wahidun.
Kalau dia, ini maksudnya bukan ghairul qarib ya. Nampaknya ada ketidaktepatan di sini. Mungkin lebih tepatnya wa ghairul muslimil qarib. Jadi muslimnya ke depan, qaribnya ke belakang. Wa ghairul muslimil qarib, dan kalau tetangganya itu non muslim dan dekat dengan rumah kita, lahu haqqun wahidun. Maka dia punya satu hak. Kita bertetangga dengan orang Yahudi, bertetangga dengan orang Nasrani. Dia punya satu hak dengan kita. Dia bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Punya satu hak. Apa haknya? Hak sebagai tetangga. Meskipun dia beda agama sama kita. Tetap berarti kalau dia tetangga, dia tidak boleh kita sakiti. Sebisa mungkin kita tidak menyakiti tetangga kita. Khalas, sedikit lagi. Wa diyafatu min adabil islami wa khuluqin nabiyyin was salihin. Wa diyafah, yakni tadi memuliakan tamu. Itu termasuk dalam adab Islam dan akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sidin itu kalau ada tamu selalu dihidangi makanan-makanan berat. Lain koral, batu, lain pasir. Jadi pernah satu ketika datang serombongan pemuda. Hadang dulu jar Nabi Ibrahim, silahkan duduk, ku sembelihkan dulu kambing. Disembelihkan kambing. Dimasak ya sedikit, melawas menghadang mbak. Disurungi makanan. Ternyata tamunya tidak makan. Selidik punya selidik, ternyata itu para malaikat. Malaikat itu kada makan. Karena malaikat itu dari cahaya. Dia tidak makan. Itu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, disurungi makan. Nabi Ibrahim asalnya kada tahu bahwa itu malaikat. Tapi imbah dilihat ciri-cirinya, oh paham sih ternyata malaikat. Malaikat datang untuk apa? Dua hal. Satu, mengkhabarkan, wahai Ibrahim, insya Allah tak lama lagi istrimu akan hamil. Istri Sidin yang pertama, siapa ngarannya? Siapa? Hajar kah Sarah kah? Sarah. Dari sini ngarannya Sarah. Yang kedua, malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim minta izin hendak menemui Nabi Lut. Karena Nabi Lut ini masih satu keluarga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hendak datang ke Nabi Lut, hendak menghancurkan kaum Sodom. Nah itu dua agenda malaikat. Jadi sowan dulu kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi tadi itu disurungi makan oleh Nabi Ibrahim. Jadi artinya apa? Ya, bahwa ikramud duyuf ini adalah akhlaknya para nabi. Waqad aujabahal laitsu lailatan wahidatan. Sungguh telah mewajibkan ad-diyafah, yakni ikramud duyuf. Jadi al-laits itu lailatan wahidatan. Jadi satu malam jar al-lais. Kewajiban kita melayani tamu, memuliakan tamu itu satu malam. Satu hari satu malam. Nah itu makanya di masjid kita ini kita bangun. Ya di samping nih selain WC, selain tempat wudhu kita sediakan juga kamar mandi. Jadi kalau ada musafir datang silahkan mandi. Kalau mau tidur di masjid silahkan tidur di masjid. Nah, jadi Abah Pian yang kemalaman, kawa mandi di sini, istirahat di sini. Mama Pian bisa di ruang guru. Jadi kita niatkan untuk bagian dari memuliakan tamu yang datang ke sini. Kasihan orang mau masjid kada ada tempat wudunya, kayak pasirin wudu, kada ada WC-nya, kayak pasirin menahani. Kalau meladom. Ya kan? Kasihan. Maka kita niatkan itu untuk ikramut duyuf, dapat pahala kita ini. Pahala memuliakan tamu dan mudah-mudahan dicatat sebagai kamalul iman, bukti sempurnanya iman. Nah, tapi batas waktu melayani tamu itu sehari semalam aja. Lewat sehari semalam sudah
lepas tanggung jawab kita. Jadi menyediakan makanan, minuman, tempat tidur itu 1 hari 1 malam ya. Lewat itu kada wajib lagi kita ikram. Ya, jadi paham-pahamnya tamunya karena kewajiban dilayani hanya 1 hari 1 malam. Di madhab lain, di madhab Syafi'i itu disebutkan 3 hari 3 malam. Wakhtalafu hadha ad-diya wakhtalafu hal ad-diyafatu 'alal hadiri wal badi am 'alal badi khasatan. Para ulama berbeda pendapat apakah ikramud duyuf memuliakan tamu itu kepada 'alal hadir yakni orang yang tinggal di kota, wal badi dan orang yang tinggal di pedalaman, yang artinya Arab Badui itu. Badi itu. Am alal badi khassatan atau khusus untuk orang yang tinggal di pedalaman. Fadhahab Asy-Syafi'i wa Muhammad bin Abdul Hakam. Pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Abdul Hakam illa annaha alal hadiri wal badi, bahwa memuliakan tamu itu berlaku secara umum baik orang kota maupun orang dusun. Wa dhahaba Malikun wa Sahnun, dan pendapat Malik dan Sahnun. Sahnun ini muridnya Imam Malik yang banyak mentadwin hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Malik. Ya, namanya Sahnun. Ila annaha ala ahlil badawi, bahwasanya diyafah ya atau memuliakan tamu itu khusus hanya untuk penduduk orang dusun. Li'annal musafira yajidu fil hadari al manazila fil fanadiqi wal mawadi'in nuzuli wa ma yashtari minal aswaq. Li'annal musafira, karena musafir yajidu fil hadar, yang dia itu orang kota, dia itu mendapati manazil, tempat tinggal, fil fanadiq. Fanadik itu jamaknya funduk. Funduk itu apa? Makanu nuzulil musafirin, tempat istirahatnya para musafir. Dulu di zaman kekhilafahan itu khalifah ya. Khilafah itu membangun banyak funduk, jamaknya fanadik. Jadi para musafir itu bisa singgah ke situ gratis, mereka diberi makanan, minuman, tempat tinggal. Nah, makanya kita terinspirasi dari itu tadi, makanya kita sediakan kamar mandi, ya, tempat tinggal. Kalau perlu kita nanti buat sekitar sini homestay, ya kan? Kita buat kolam pemancingan yang indah. Jadi lalu kita adakan nanti seminggu sekali daurah ilmu hadis praktis, daurah bahasa Arab praktis, daurah cepat membaca Al-Quran. Yang hadir manajer perusahaan ini, manajer ini, belajar mereka baca Quran cepat. Antum yang ngajari, anaknya mancing. Kan enak begitu, ya enggak? Tapi masuk ke sini bayar. Ya enggak apa-apa kan untuk operasional pondok. Jadi pondok dulu itu namanya makanu nuzulil musafirin. Nah, kalau di Makkah Madinah itu banyak juga funduk. Tapi funduk di sana itu maknanya hotel. Nanti kalau antum ke Makkah Madinah, di sekeliling Masjid Nabawi, Masjid Haram itu banyak funduk. Ada funduk Darut Tauhid, ada funduk Zamzam, ada funduk macam-macam. Wa mawadi al-nuzul, dan tempat istirahat. Wa ma yashtari minal aswaq, dan apa yang dia beli di pasar. Faqad jaa fi hadisi, sungguh telah datang dalam satu hadis, ad-diyafatu ala ahlil wabar wa laysat ala ahlil madar. Ikramud duyuf atau diyafah itu khusus kepada ahlul wabar, yaitu orang yang bepergian. Wa laysat ala ahlil madar, bukan orang yang madar. Madar itu apa? Guring habis subuh madar. Madar itu orang yang menetap. Nah, tapi hadis ini lakinnahu hadisun maudhu'un, tapi hadis ini hadis yang palsu. Artinya tidak benar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu saja yang bisa kita kaji hari ini. Pelajaran pentingnya apa tadi? Siapa yang ingin sempurna imannya, lakukan 3 hal. 1, falyaqul khairan aw liyasmut. 2, falyukrim jarahu. Dan yang ketiga, falyukrim dhaifahu. Nah, kita amalkan. Muliakan teman, tetangga, samping ranjang. Muliakan samping asrama. Muliakan tamu yang datang ke tempat kita. Tapi tolong Ustadz sampaikan, wali santri yang datang menjenguk atau mengantar, usahakan sekali tidak masuk ke asrama. Batasnya sampai paling jauh ke sekitar ruang guru atau di ruang kelas. Ya, jadi usahakan. Karena ada wilayah-wilayah privasi istilahnya dari rumah tangga kita yang tidak perlu diketahui oleh orang. Nah, kita juga perlu menjaga kehormatan, kemuliaan rumah tangga kita. Tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam kamar kita, ya kan? Tidak boleh. Itu saja mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسكل بلا